Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 32 aneh namun akrab. Kebetulan yang mengejutkan. Gumamnya pelan pada dirinya sendiri, matanya memancarkan tatapan dingin. Kota Kludimun cukup jauh dari sini dan bahkan jika mereka bergegas, itu masih akan memakan waktu beberapa hari perjalanan. Mengapa dia datang jauh-jauh ke sini? Dan bahkan Murong Yisuan itu juga. Tatapannya tertuju pada Murong Yisuan untuk beberapa saat. Jelas, dia tidak menyadari bahwa Feng Qingge itu bukan lagi Feng Qingge yang sama. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa penasaran. Apakah pria hanya mengenali orang dari wajahnya saja? Pandangannya tidak lama tertuju pada pasangan itu karena dia segera menyadari bahwa di sekelilingnya, baik dekat maupun jauh, ada cukup banyak tim yang menuju lebih dalam ke dalam hutan. Beberapa tim masih jauh darinya, sementara beberapa hanya berjarak puluhan meter. Mengingat semua pertemuannya sebelumnya dalam perjalanan ini, matanya berbinar saat dia menenangkan diri dan berpikir dalam hati, apa yang ada di kedalaman hutan 9 jebakan. Itu telah menarik semua orang ke sini untuk berlari ke sana. Saat ia sedang asyik berpikir, tiba-tiba ia merasakan sepasang mata penuh kebencian menatapnya. Ia menoleh cepat dan tatapan itu membuat alisnya berkedut, seekor beruang hitam. Pada jarak sekitar 5 meter darinya, seekor beruang hitam yang tingginya sekitar 2 hingga 3 meter sedang berjongkok. Giginya terbuka semua saat ia menatapnya dengan jahat, tubuhnya yang berjongkok tampaknya telah diam-diam mendekatinya tetapi ditemukan olehnya, dan beruang hitam besar itu mengangkat kepalanya untuk mengeluarkan raungan keras saat ia menerjang ke arahnya. Mengaum. Raungan keras beruang hitam itu membuat tanah bergetar pelan. Raungan itu terdengar dari puncak yang tinggi itu dan dalam sekejap, menyebar hingga ke sebagian besar wilayah di sekitarnya, tempat semua regu orang di hutan itu mendengarnya. Menghadapi beruang hitam raksasa seperti itu, Feng Jiu tidak melihat kemungkinan dirinya akan menang dalam pertarungan dengannya, dan dia memanfaatkan kesempatan itu untuk berjongkok rendah dan meluncur ke satu sisi saat beruang hitam itu menerjang, memanggil kekuatan mistiknya. Dia menggunakan bentuk gerakan yang tidak biasa untuk melangkah cepat ke arah kaki gunung untuk melarikan diri. Raungan, raungan. Serangan beruang hitam besar itu hanya memberinya udara dan ia mengangkat kepalanya untuk mengaum 2 kali lagi. Tubuhnya yang besar berbalik dan menyerang, tiba-tiba bergerak sangat cepat dalam pengejaran sengit terhadap Feng Jiu. Sial, ada satu lagi. Sambil bergerak cepat menuju kaki gunung, Feng Jiu melihat seekor beruang coklat lain yang melompat keluar dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Hari ini benar-benar buruk. Matanya dengan cepat berputar ke sekeliling, mencari jalan keluar. Rombongan orang yang sedang berjalan menuju bagian terdalam hutan, yang saat ini berada di daerah sekitar puncak, ketika mendengar auman beruang hitam, tiba-tiba menghentikan langkah mereka, dan mendongak ke arah sumber auman itu. Beruang hitam memiliki kekuatan yang luar biasa dalam pertempuran dan beruang hitam di hutan 9 jebakan bukan sekedar beruang hitam biasa, tetapi merupakan binatang tingkat tinggi dari tingkat kedua. Bahkan ketika jumlahnya lebih dari 10, mustahil bagi para prajurit yang baru berada di tahap awal level mistis untuk dapat memburu beruang hitam tingkat tinggi tingkat kedua. Oleh karena itu, setiap orang yang berani melangkah ke hutan ini tahu, jika mereka melihat beruang hitam dari jauh, mereka harus menghindarinya dan tidak menghadapinya dalam pertempuran. Di bagian barat hutan, jantung Murong Yisuan tiba-tiba berdegup kencang dan langkahnya terhenti, kepalanya cepat menoleh ke belakang untuk melihat ke arah puncak. Kakak Murong, ada apa? Feng Qingge yang mengenakan gaun biru berkibar itu mengerutkan kening karena khawatir. Melihat tatapannya yang tak tergoyahkan ke puncak, dia mengalihkan pandangannya ke arah yang sama tetapi tidak melihat apapun di sana. Tidak ada. Ia menggelengkan kepala dan tersenyum lembut pada orang di sebelahnya, tetapi rasa asing dalam dirinya semakin kuat. Seolah-olah gadis di hadapannya sama sekali bukan Feng Qingge yang dikenalnya. Selama beberapa hari terakhir mereka bersama, gadis itu selalu ada di hadapannya, tetapi dia tidak bisa merasakan debaran jantung yang sama seperti saat bersamanya sebelumnya. Dan tatapan menilai singkat tadi, meskipun berasal dari orang yang tidak dikenalnya, namun entah mengapa membuatnya merasa agak familiar.